Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada video pembelajaran PPKN bersama saya Bapak Ridwan Hasyim. Kali ini kita akan membahas masih di dalam bab 2 tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Kali ini kita akan masuk ke dalam subbahasan, yaitu sistem hukum nasional di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk sama-sama kita saksikan, tetap semangat. Cikidau. Sistem hukum nasional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber tertib hukum di Indonesia dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Jadi bisa dijelaskan secara lebih rinci bahwa sistem hukum nasional adalah suatu tatanan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyangkut semua sendi kehidupan negara dan saling terkait satu sama lain. Dan perlu diketahui bahwa sistem hukum nasional ini sudah mulai berlaku semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Maka sistem hukum di Indonesia berlaku secara penuh. Dan sistem hukum kolonial pada saat itu, yaitu hukum Jepang dan hukum Belanda, maka berakhir. Biasanya seseorang baru menyadari adanya hukum setelah berurusan dengan aparat hukum seperti jaksa, pengacara, polisi, dan hakim. Ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Dalam hal ini artinya terdapat ketentuan secara tertulis dan resmi serta sah antara hubungan penguasa negara dengan rakyat. Yang kedua, adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Artinya negara melindungi setiap kebebasan-kebebasan rakyat dan diatur oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Yang ketiga, adanya pembagian kekuasaan. Artinya pembagian kekuasaan dibagi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta kekuasaan tambahan yang disebut kekuasaan eksaminatif. Sistem hukum merupakan pemberlakuan norma hukum dalam kehidupan di masyarakat. Berbeda dari norma kesopanan dan kesusilaan, sistem hukum memiliki unsur hukum dan sanksi lebih tegas kepada seseorang yang melakukan kesalahan dalam tindakan perilakunya. Meskipun orang tersebut sudah meminta maaf ataupun bertobat, maka tetap saja proses hukum berjalan dan tidak dapat dihentikan. Ada 2 tingkat dalam sistem hukum nasional. 1. Peraturan dasar atau hukum dasar, yaitu peraturan yang berisi norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara sehingga mempunyai kedudukan tertinggi sebagai konstitusi negara. 2. Peraturan non-dasar atau hukum pelaksana, yaitu peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan dasar yang dapat berupa undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang.
Dalam sistem hukum nasional, semua peraturan hukum harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima yang terdapat di dalam Pancasila. Karena Pancasila adalah sebagai dasar negara dan Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sanksi hukum yang tegas kadangkala dapat dipatahkan atau dibatalkan apabila ada celah atau pembelaan dari si terdakwa atas penyelesaian kasus hukum di pengadilan. Sistem hukum merupakan suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur di dalamnya. Mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan, dan dipertahankan. Alat kelengkapan hukum antara lain adalah polisi, jaksa, pengacara, serta hakim. Dan unsur-unsur hukum adalah lembaga-lembaga yang memfasilitasi masalah-masalah hukum seperti YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Demikian untuk pembahasan subbahasan sistem hukum nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.